Damai Kristus bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hening sejenak, memeriksa batin kita, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan harian, Rabu 24 November 2021. Bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tepat, teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidup." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang sudah melewati banyak tantangan dalam hidupnya, baik suka maupun duka. Pengalaman orang-orang seperti selamat dari kecelakaan dan musibah-musibah lainnya menyadarkan kita akan keterlibatan Allah yang melindungi. Kehadiran Allah dalam sejarah manusia maupun dalam perjalanan sebagai pribadi mendatangkan hikmat dan makna yang sulit dilupakan. Hidup manusia memang tidak mudah. Perlu perjuangan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu. Seringkali kita menghalalkan berbagai cara untuk mengejarnya. Mengorbankan orang lain menjadi cara yang seringkali dianggap efektif dan mudah. Hampir selalu ada yang menjadi korban dalam banyak peristiwa. Demikian juga dalam dinamika hidup beriman, ada banyak hambatan dan tantangan yang sering kali dihadapi umat beragama ketika hendak mengungkapkan imannya. Acap kali mereka yang menunjukkan seorang Kristiani dengan cara tertentu diabaikan hingga diperlakukan secara diskriminatif. Berhadapan dengan kesaksian iman ini, kita tidak perlu takut. Yesus sendiri yang akan memberikan jaminan untuk setia menyertai, membela dan meneguhkan kesaksian hidup dan iman akan namanya. Ia sendiri telah mengalami konsekuensi dari kesaksiannya tentang cinta Allah Bapa hingga Ia sendiri telah mengalami konsekuensi dari kesaksiannya tentang cinta Allah Bapa hingga wafat di salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hambatan iman itu pasti akan selalu ada, dan tetap akan ada usaha-usaha untuk melemahkan kita sebagai orang beriman. Tantangan dan hambatan masih mungkin kita hindari atau hadapi. Allah senantiasa beserta kita dan memberikan rahmat yang diperlukan untuk keberhasilan pewartaan dan pelayanan.
Yesus mengingatkan para rasul bahwa tantangan demi tantangan akan dihadapi. Mereka akan ditolak, diusir, dikucilkan, bahkan akan dibunuh. Namun mereka tidak perlu takut karena Allah menyertai mereka. Para murid diajak untuk bertahan dan memberikan kesaksian tentang kabar gembira Yesus Kristus, baik pada waktu yang menggembirakan maupun yang tidak menguntungkan. Sebab di ujung penderitaan dan kesulitan ada mahkota keberhasilan dan kemuliaan. Sebagaimana dikatakan Yesus, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup." Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kuatkanlah aku dengan rahmat-Mu, agar aku mampu bertahan dalam suka maupun duka, untung dan malang, dan tetap setia menjadi saksi cinta-Mu. Ajarilah kami untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman. Sertailah kami agar kami tidak mudah lemah karena tantangan yang harus kami hadapi. Semoga dengan demikian hidup kami semakin memancarkan hidup-Mu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan hari ini. Terima kasih, berkah dalam.